Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Oktavionika dengan NIM V1323019 dari kelas A Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempraktekkan Basic Excel 1. Dimulai dari di sini ada tanggal, dan setting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Di sini ada waktu dengan setting waktu pembuatan pukul 10 pagi. Di sini nomor sesuaikan dengan jumlah data. Di sini ada nama member, tampilan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Di sini ada inisial nama, diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Di sini ada tanggal lahir, ubah dalam bentuk bulan, tanggal, tahun. Nah, di sini kita mulai dari tanggal dulu, yakni dengan memasukkan rumus sama dengan, karena pada Excel itu kalau kita memasukkan rumus harus diawali dengan sama dengan. Masukin dulu ke capital text. Lalu di sini keterangannya kita disuruh masukin tanggal. Berarti rumusnya date, lalu kurung buka. Lalu ini tanggalnya, ini tahunnya 2021. Berarti years-nya 2021. Lalu titik koma, bulan Maret, bulan ketiga, titik koma, tanggal 9, kurung tutup. Lalu titik koma, tanda petik, day, spasi, month, spasi, years. Ya kan? Terus tanda petik, lalu kurung tutup. Lalu kita enter. Ya, untuk selanjutnya ada waktu. Nah, di sini perintahnya setting waktu pembuatan pukul 10 pagi. Sini kita akan masukin yang namanya sama dengan lagi. Habis itu rumusnya waktu itu time. Lalu kurung buka 10, titik koma, kosong, titik koma, kosong. Lalu kita kurung tutup, enter. Nah, untuk selanjutnya kita masukin nomor terlebih dahulu teman-teman. Untuk nomornya kita masuk nomor 1, 2. Nah, karena ini nggak usah manual, kita langsung otomatis aja. Mana sih? Terus kita turunin. Udah jadi. Nah, untuk nomornya kita masukin ini tampilan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Berarti sama dengan proper, ya. Lalu masukin kurung buka. Nah, di sini kan ada namanya nih. Kita pencet aja. Lalu kita kurung tutup. Kita enter. Nah, otomatis kan yang di bawahnya kita nggak usah ngulang, tapi langsung pencet klik 2. Nah, jadi untuk selanjutnya kita masukin inisial nama member. Di sini kita pilih dengan kita pencet upper. Nah, habis itu kita milih inisial membernya. Tadi diminta apa sih? Berarti kanan ya, teman-teman. Right, lalu kurung buka, terus kita pilih, lalu kita titik koma, terus tadi perintahnya 2, kurung tutup, lalu kita enter. Iya, terus kita samain lagi. Jadi deh, di sini kita pencet semua, lalu kita ke home, lalu kita pencet general, lalu mana? Pilih format lain, terus kita pilih date, lalu di sini kan udah ke setting ya, English Amerika Serikat. Kita pilih yang bulan, tanggal, tahun. Oke. Nah, di sini otomatis udah keisi ya, teman-teman.
Nah, selanjutnya eh, di sini saya akan mempraktekkan basic Excel yang kedua. Nah, yang pertama ini kan kayak tadi ya, kayak ada namanya apa nih sih namanya? Komen di sini. Gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Nah, rumusnya kita masukin aja sama dengan proper, lalu kita masukin kon 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 salah angka ke net, lalu kurung buka, kita masuk aja nama depannya John, lalu titik koma, lalu tanda petik, lalu spasi, tanda petik, titik koma, lalu kita masukin nama belakang, terus titik koma lagi, tanda petik, spasi, tanda petik, lalu kita masukin kurung tutup 2 kali. Nah, kalau udah di enter. Nah, teman-teman nggak perlu repot buat ngulang lagi ya, karena di sini kita tinggal klik 2 kali. Nah, otomatis udah keisi. Nah, yang kedua, kita disuruh sinyal nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Masukin lagi aja rumusnya sama dengan, lalu kita tulis upper, terus kita kurung buka, sama lagi ke net, terus kalau udah kurung buka, kita tulis aja left, kan kiri ya. Bentar. Ya benar. Terus kita pilih left, terus kita kurung buka lagi. Connect left, lalu kita kurung buka, terus kita pilih 8, pilih nama nasabahnya. Mana sih? Enggak di situ. Kok di situ? Nah, di sini. Kita pencet namanya. Terus habis itu titik koma 1, terus kurung tutup, titik koma mid, terus kurung buka D. Kok D lagi? Bentar salah. Kita pencet, karena nggak bisa dipencet ya, pencet sendiri, terus sendiri aja 8. Terus kalau udah titik koma, kita tulis fine di sini, terus kurung buka, tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, 8 lagi, titik koma, 1, kurung tutup, ditambahin sama 1, titik koma, 1, kurung tutup. Udah sebanyak 3 kali, lalu kita enter. Nah, terus buat ngisi bawahnya nggak usah perlu ya yang namanya ngisi ulang lagi, tinggal klik 2 kali. Nah, jadi untuk jenis kelaminnya kita masukin lagi aja rumusnya sama dengan, terus if, terus kurung buka, terus yang dipilih ini apa berarti lokasi tempat lahir berdasarkan sudah Jakarta maka Jawa Barat dan sisanya luar Jawa, pilih. Nah, ini kan kalau L itu laki-laki, kalau P itu perempuan. Yang disuruh di sini kan yang pertama laki-laki, berarti if kurung buka F8 sama dengan tanda petik L, tanda petik, titik koma, tanda petik, laki, tanda petik,
terus titik koma, tanda petik, minta salah, perempuan, kalau udah tanda petik lagi, terus kurung tutup, lalu enter. Nah, udah kan teman-teman? Kita klik 2 kali lagi aja. Dah, langsung otomatis keisi. Nah, untuk selanjutnya kita pilih apa ini? Jenis kartu berdasarkan kode nasabah apabila apa tadi? Apabila S maka silver, G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Kita masukin aja rumusnya sama dengan proper, proper, kurung buka if, mas kurung buka left, terus kurung buka yang dipilih ini berarti yang ini teman-teman. Bentar, ini nggak bisa dipencet kah? Terus adalah 8, lalu titik koma 1, kurung tutup sama dengan, terus tanda petik S, tanda petik, titik koma, tanda petik S untuk silver, terus ini ya benar, titik koma, if lagi, terus kurung buka left, terus kurung buka 8 lagi, titik koma 1, kurung tutup sama dengan tanda petik G, tanda petik titik koma, tanda petik gold, salah, gold, titik, tanda petik, titik koma, salah lagi if, if, kurung buka, left, terus kita kurung buka lagi halaman, titik koma 1, kurung tutup, sama dengan, terus tanda petik P, tanda petik, titik koma, tanda petik, tanda petik, platinum, platinum, tanda petik lagi, titik koma, if, nggak gede, if, terus kurung buka left, lalu kurung buka lagi halaman titik koma 1, kurung tutup sama dengan tanda petik lagi X, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi ekspresi, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi, tak salah, tabungan U, terus tanda petik lagi, terus dikasih kurung bukanya, peng 5, tidak salah, 2, 3, 4, 5, dah. Kalau udah teman-teman kita enter. Nah, kayak tadi lagi di klik 2 aja, nggak bisa. Dah, otomatis kan. Lalu yang ini setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Semua tabungan dalam bentuk rupiah. Nah, untuk itu ubah ke accounting rupiah. Nah, untuk jumlah tabungannya ini
Kan ini disuruh setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Nah, kita tinggal blok aja lagi. Nih, mana sih? Pan. Terus kita ke menu home. Kita pencet ini, rupiah. Nah, mesti di tampilan teman-teman kebanyakan kayak gini kan. Gak usah panik. Kita tinggal lebarin aja. Ntar. Hmm, mana sih? Nanti bakal muncul. Nah, udah muncul kan teman-teman. Jadi, seperti ini rumus dari basic Excel 2. Nah, selanjutnya pada basic Excel yang ketiga, kita disajikan tabel data nasabah Bank CBA tahun 2023. Dan kita disuruh masukin rumus pada tahun bergabung ke Bank BCA, lalu ada urutan prioritas, jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, untuk yang tahun bergabung, kita masukin rumusnya sama dengan V, bentar, caps lock, V, lookup, lalu kita masukkan kurung buka, ini kan kanan jadi right, terus kurung buka, kita pilih kode nasabahnya. Nah, terus kita titik koma 1, kurung tutup, terus titik koma, kita tulis tahunnya, titik koma 2, titik koma 0, kurung tutup, kita enter. Terus untuk kolom ke bawahnya kita tinggal klik 2 kali. Jadi, untuk yang urutan prioritas, kita masukin rumusnya sama dengan match, terus kurung buka, bentar ini kurang besar, caps lock, match, kurung buka, terus kita pilih ya kan, 2021, titik, koma, prioritas, terus titik, koma, 0, kurung tutup, enter. Nah, ini kita klik 2 kali. Udah, untuk jumlah tabungan sampai saat ini, rumusnya ya ini sama dengan V, look, up. Terus kurung buka, kita pilih biru ini, kan? Terus titik, koma, tabel, 1, titik, koma, match, matchnya kurang besar, maaf, match, terus kurung buka, kita pilih 2021, terus titik koma, tabel 2, titik koma, 0, kurung tutup, terus titik koma, terus 0, terus kurung tutup lagi, terus kita enter. Udah, untuk kolom yang ke bawah sama seperti yang tadi, kita klik 2 kali. Udah deh. Untuk part basic Excel yang keempat, kita disajikan oleh data nasabah seperti yang pada basic Excel 3. Di sini terdapat kelengkapan seperti nama, inisial, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kode nasabah, usia, biaya kredit, tenor kredit, dan total peminjaman. Di sini kita suruh mencari total biaya kredit, rata-rata total peminjaman, biaya kredit rendah, biaya kredit tertinggi, jumlah nasabah laki-laki, jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta, jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, total peminjaman nasabah perempuan, total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun, rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Untuk total biaya kredit, kita suruh masukin rumus dengan sama dengan total sum, kurung buka, kita cari biaya kredit yang terendah. Ini kan, terus kita bagi dengan yang terakhir. Terus kita kurung tutup, kita enter. Terus yang selanjutnya, yes, rata-rata total peminjaman berarti sama dengan average, kurung buka,
Kita pilih yang awal, kita bagi dengan yang terakhir. Terus kita kurung tutup, kita enter. Untuk biaya kredit terendah, kita masukkan rumusnya sama dengan min kurung buka yang awal ini, terus kita bagi dengan yang terakhir. Kalau sudah, kurung tutup, enter. Untuk kredit tertinggi berarti sama dengan max, maksimum. Kita pilih yang ini. Terus kita bagi dengan yang terakhir. Kurung tutup, enter. Untuk jumlah nasabah laki-laki berarti sama dengan kauntif kurung buka D6 kita bagi dengan yang terakhir, lalu titik koma dengan yang ini di 20. Terus kita enter. Untuk yang lahir Jakarta berarti sama dengan kauntif, sama juga kauntif. Terus kita masukin mana tempat lahir E6. Awal ini kita bagi dengan yang terakhir. Lalu titik koma dengan yang Jakarta. Terus kita kurung tutup, terus kita enter. Untuk yang lahir di Sulawesi berarti sama dengan kauntif, terus kita masukin yang awal ini bagi dengan yang ini, terus titik koma dengan yang perempuan, terus titik koma, terus yang ini awalan ini kita bagi dengan yang tempat lahir terakhir, lalu titik koma dengan yang Sulawesi. Terus kita kurung tutup, kita enter. Nah, sudah terterakan di sini yang 8 nasabah, 4 nasabah, 2 nasabah. Untuk yang total peminjaman berarti rumusnya sama dengan sum if kurung buka, lalu kita pilih laki-laki titik 2 dibagi dengan yang terakhir ini, lalu titik koma dengan yang perempuan, lalu titik koma total peminjaman yang awal, titik 2 dibagi dengan yang terakhir. Terus kurung tutup, enter. Nah, untuk yang total peminjaman nasabah laki-laki usia 27 tahun. Berarti sama dengan sum if ya, terus kurung buka, kita cari total pinjaman awal dibagi dengan ini yang terakhir ini, terus titik koma dengan jenis kelamin awal dibagi dengan yang akhir ini, lalu titik koma dengan laki-laki, lalu titik koma usia 24 tahun dibagi usia yang terakhir ini, lalu kita sandingkan dengan yang 27 tahun. Kurung tutup, enter. Untuk yang apa ini rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan sama dengan average, ya kan, rata-rata tuh average rumusnya.
Terus kita cari tanda petiknya 7 bulan dibagi dengan yang paling akhir, ya kan? Terus kita titik koma dengan yang 9 bulan, lalu titik koma dengan biaya kredit awal dibagi dengan yang paling akhir. Nih, lalu kita kurung tutup, kita enter. Nah, oke. Baik, pada basic Excel Goalsik ini disajikan data PT Smartphone Indonesia Maju dengan smartphone terjual 20, harga per smartphone 2.300.000, untuk modal per smartphone-nya 1.900.000. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta? Yang kedua, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta? Di sini kita disuruh mencari omset penjualannya, total modal, dan keuntungan bersih. Untuk omset penjualannya sendiri, kita bisa menggunakan rumus dengan sama dengan smartphone terjual dikali dengan harga per smartphone. Kita enter, ketemu 46 juta. Nah, untuk total modalnya sendiri, rumusnya adalah sama dengan smartphone terjual dikali dengan modal per smartphone. Hasilnya 38 juta rupiah. Lalu, kita akan mencari keuntungan bersih atau profitnya ini. Rumusnya adalah sama dengan omset penjualan dikurangi dengan total modal, hasilnya 8 juta rupiah. Nah, di sini kita cari dulu yang namanya what if analysis. Di sini kan belum ada ya, berarti kita harus setting terlebih dahulu. Settingnya adalah di sini, di file, terus kita pencet option, lalu kita cari add-ins, ya kan? Ini udah belum sih? Udah. Terus kita cari yang namanya solver. Nah, ini. Lalu kita pencet go. Lalu kita centang yang solver add-in aja. Nah, terus kita pencet oke. Terus kita masuk ke menu data. Nah, di sini ada what if analytics. Lalu kita pencet Goalsik. Lalu kita set cell dulu yang mana? Yang pencet yang kotak ini dulu. Lalu pencet yang ingin diinginkan itu. Nah, ini berarti ini, ya kan? Kita pencet kotak lagi. Terus untuk value-nya ini disuruh 50 juta. Berarti kosongnya berapa ya guys? 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, ya kan 50 juta. Untuk itunya kita pencet kontak lagi. Terus milih yang mana? Yang ini misalnya. Terus tutup. Terus kita pencet oke. Nah, ini untuk bentar. Oke. Nah, kehitung kan jumlahnya ini. Lalu kita pencet lagi untuk yang modal berapa ini? 150 juta. Kita pencet lagi, kita kuasik lagi. Kita pilih lagi. Bentar. Ini yang ini. Lalu kita pencet kotak lagi. Untuk value-nya kita masuk 150 juta. Berarti
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar. Terus untuk value-nya kita pencet yang ini. Kan? Kotak. Terus kita oke. Okay. Nah, ketemu. Ya kan? Sekitar segini. Pada basic solver ini, kita disajikan tabel sebagai berikut. Dengan ketentuan, satu, jumlah harus berbentuk angka bulat. Kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Yang keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, di sini instruksinya kita pilih menu data, terus kita pilih solver. Nih. Nah, di sini kita reset dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa ditampilkan set objective by changing variable cells and subject to the constraint. Nah, di sini syaratnya ada 1, 2, 3. Yang pertama ini kita masukkan dulu total keuntungannya. Kalau udah, pencet kotak lagi. Lalu di sini tetap max. Kenapa max? Karena kita disuruh cari nilai maksimal. Untuk by changing variable cells, kita pilih jumlah yang harus dibuat kopi gula aren ini dengan cappuccino ini. Buat kotak lagi. Lalu di sini kita tambahkan add. Nah, yang pertama ini kita pilih terlebih dahulu sales reference-nya, jumlah yang harus dibuat dibandingkan dengan kopi gula aren ini dibandingkan dengan cappuccino. Pencet kotak lagi. Terus di sini kita ganti integer. Nah, kalau udah kita pilih yang add. Kenapa nggak oke? Karena di sini kita harus menambahkan rumus yang lain. Lalu kita pilih lagi yang ini, total jumlah yang harus dibuat. Ini kita ganti ya kan, sama-sama dengan. Sini kita pilih lagi yang kapasitas produksi. Pencet kotak, kita tambahkan. Lalu kita pilih kopi gula aren ini dibandingkan dengan cappuccino. Pencet kotak lagi. Lalu di sini tetap seperti ini karena di sini kita akan pilih kopi gula aren ini dibandingkan dengan cappuccino. Nah, kalau udah, ini tetap kayak gini. Kenapa? Karena tidak boleh lebih dari kolom C. Kalau kita add, di sini kita pilih lagi yang ini total modal. Pencet lagi, terus ini kita pilih yang modal yang dimiliki. Karena, kenapa seperti ini lagi? Modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki ini. Kan, lalu kita oke. Nah, di sini sudah terdapat 4 rumus. Lalu, langkah selanjutnya kita langsung ke solve. Pencet aja. Nah, kalau sudah, kita pilih oke, teman-teman. Nah, udah. Ini sudah terhitung semuanya ya, teman-teman. Dari jumlah yang harus dibuat ini. Kopi gula aren 1, kopi hitam 75, matcha latte 25, terus cappuccino 30. Nah, totalnya 230. Nah, untuk total modalnya di sini ada 800.000, 375.000, 225.000, 180.000. Totalnya adalah 1.580.000. Untuk keuntungannya yang ini 600.000, yang kopi hitam 375, sama juga dengan ini 225.
Terus untuk cappuccino-nya 210. Untuk totalnya 1.410. Di sini ya udah ya teman-teman. Jadi itu eh penjelasan dari basic yang pertama, kedua, ketiga, keempat, goal six, sama yang terakhir solver ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.